Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengapa tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi guru tidak bisa cair, terutama pada triwulan pertama ini yang akan kita terima pada tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa faktor yang sangat menentukan sehingga tunjangan profesi tidak bisa cair. Di antaranya yang pertama adalah NUPTK tidak valid. Jadi ini yang maha penting. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang ini Bapak Ibu sudah mengecek di info PTK apakah NUPTK-nya itu sudah valid atau belum. Kalau belum, maka harus cross check dengan operator sekolah bagaimana agar supaya NUPTK tersebut itu bisa valid. Kemudian yang kedua, ini biasanya yang dihadapi oleh banyak para guru, yaitu tugas tambahan tidak valid. Nah, ini terutama pada guru-guru yang mengajar di sekolah yang kekurangan jam, sehingga dia harus menambah jam mengajar dengan cara ada tambahan tugas selain mengajar. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tugas tambahan selain mengajar itu harus ada di sekolah induk. Jadi kalau tugas tambahan itu ada di sekolah non-induk, maka tetap saja bahwa itu tidak akan terbaca oleh sistem info GTK atau sistem Dapodik. Jadi Bapak Ibu, tugas tambahan misalnya wakil kepala sekolah yang 12 jam mengajar atau wali kelas yang 2 jam ekuivalen 2 jam mengajar, atau kepala laboratorium yang ekuivalen 12 jam mengajar, maka jika memang demikian, guru tersebut itu harus mengecek kevalidannya di info GTK. Kalau di info GTK itu tidak valid, maka hendaknya guru-guru berkoordinasi dengan operator sekolah bagaimana cara supaya bisa valid. Kemudian yang ketiga, yaitu terutama untuk PNS, pangkat golongan tidak terdeteksi. Nah, biasanya ini dialami oleh para PNS yang mengalami kenaikan pangkat atau golongan, sehingga di BKN itu golongannya sudah 4A, tetapi di Dapodik atau di sistem masih 3D misalnya. Maka itu juga perlu di cross check di BKN atau di Badan Kepegawaian Daerah. Kemudian juga di Dapodik harus juga dilakukan cross check agar supaya bisa sama. Kemudian yang keempat, ini yang di luar kemampuan kita, yaitu bahwa siswa belum masuk rombel atau guru belum masuk rombel. Nah, ini kita sangat tergantung kepada operator biasanya, karena yang bekerja ini adalah operator sekolah. Maka hendaknya kita berkolaborasi dengan para operator bahwa jika memang syarat adanya sinkronisasi Dapodik, apalagi dengan pencairan tunjangan profesi, maka rombongan belajar yang ada di Dapodik itu harus sudah terisi dan sudah benar. Kemudian yang kelima, guru tidak memiliki sekolah induk. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu yang mengajar di banyak sekolah atau 2 sekolah, maka tetapkan bahwa Anda harus memilih sekolah induk dari kedua sekolah yang sama-sama diajar tersebut itu. Kemudian yang terakhir adalah ini bagi PNS, bahwa NIP tidak sinkron dengan tanggal lahir. Nah, tentunya ini
harus dilakukan penyingkronan, yaitu Bapak Ibu guru masuk ke Infogetika, kemudian jika tidak sama antara terutama dalam NIK dengan catatan di Dukcapil, maka perlu perbaikan di Dukcapil sehingga terjadi kevalitan antara NIK yang ada di Dukcapil dengan NIK yang ada di Dapodik. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian tentang beberapa faktor, 6 faktor yang mempengaruhi sehingga tunjangan sertifikasi kita tidak cair. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.